Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan asesmen tengah semester pada perkuliahan kepabeanan dan ekspor impor ya dengan dosen pengampu Dr. Safrianita STMT. Perkenalkan, saya Arif Iman Yusra, kelas 12C, NPM 211230109. Baiklah, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama adalah ada 4 pertanyaan dari asesmen tengah semester itu, yaitu pertama adalah prosedur ekspor produk furnitur, kedua kategori barang furnitur, HS code, dan negara tujuan, kemudian studi kasus terkait tentang keterlambatan kapal beserta solusinya, kemudian studi kasus terkait origin kriteria, yaitu produk pintu kamar mandi yang didaur ulang menjadi dari produk aluminium. Oke, yang pertama di sini akan dijelaskan prosedur ekspor ya untuk produk furnitur. Dalam gambar ini dapat kita lihat bahwa prosedur ekspor furnitur itu dimulai dari promosi produk, yaitu penjual mempromosikan produk furnitur ke pasar internasional melalui pameran dagang, katalog digital atau platform online. Kemudian terjadinya korespondensi dan pembuatan kontrak. Eksportir berkomunikasi dengan importir dan menyepakati kontrak jual beli atau sales kontrak. Yang ketiga, pembuatan dan pengiriman letter of credit atau LC. Importir membuat LC di banknya dan mengirimkan dokumen ke bank eksportir. Lalu dilakukan persiapan barang, kemudian eksportir mempersiapkan produk furnitur sesuai kontrak dan persyaratan LC. Setelah itu, pemesanan kapal atau penerbangan, yaitu eksportir atau agen pengangkut memesan ruang muatan barang di kapal, laut, atau pesawat, dan akan melakukan pendaftaran pemberitahuan ekspor barang atau membuat PEB. Dokumen ekspor didaftarkan disetujui oleh bea cukai di pelabuhan muatan. Setelah melakukan kegiatan tersebut, dilakukanlah pemeriksaan dan fiat muatan. Bea cukai melakukan pemeriksaan dokumen fisik barang jika diperlukan, serta memberikan persetujuan muatan. Kemudian, proses muat barang ke sarana pengangkutan, barang dimuat ke kapal atau pesawat, tergantung moda yang digunakan. Kemudian pengurusan surat keterangan asal atau SKA. Dokumen SKA diurus oleh instansi penerbit sebagai syarat bea masuk di negara tujuan. Kemudian pengiriman dokumen, eksportir mengirimkan dokumen ekspor sesuai syarat LC ke bank koresponden. Kemudian negosiasi dan penyampaian dokumen, bank eksportir dan importir melakukan negosiasi dokumen dan importasi menerima dokumen untuk proses selanjutnya. Yang terakhir adalah pengeluaran barang di negara tujuan, dan itu selesai proses untuk prosedur ekspor ini ya. Contoh prosedur ekspor yang kita gunakan di sini adalah produk olahan kayu dari Jepara ya, untuk furniturnya. Kemudian kalau berikutnya ini kita akan melihat kategori barang furnitur, HS, dan negara tujuan. Tadi kita mengambil contoh kasus adalah ekspor produk furnitur dari bambu yang negara asalnya Indonesia dari Jepara, yaitu kita bisa lihat di official website INSW. Di sini kita bisa melihat HS code ya masing-masing produk yang akan diekspor. Di sini HS code untuk produk furnitur kayu atau bahan dasarnya bambu ini adalah HS code 94038200. Jadi di sini dijelaskan pada bagian 20 ya, bermacam-macam barang hasil pabrik. Dan ini termasuk dalam kategori olahan dari bambu yang dijadikan furnitur. Kemudian untuk melihat negara tujuan, di sini kita bisa melihat pada website laman situ ya. Di sini ada tujuan-tujuan negara ekspor. Negara tujuan ekspor produk bambu ini kita bisa lihat yaitu satu, Cina dan Korea Selatan. Produk tersebut terdiri dari figura kayu atau furnitur bergaya tradisional Jepara
banyak diekspor ke pasar Asia Timur, terutama Cina dan Korea Selatan. Kemudian juga tujuannya Perancis dan Belgia. Furnitur dari Jepara termasuk kabinet, meja, dan furnitur anak diekspor ke negara-negara Eropa seperti Perancis dan Belgia. Berikutnya Amerika Serikat sebagai salah satu pasar terbesar untuk furnitur Indonesia. Amerika Serikat menerima berbagai produk furnitur dari Jepara termasuk furnitur kayu jati dan mahoni. Yang keempat, Australia. Jepara juga mengekspor produk furnitur ke Australia dengan fokus pada kualitas dan desain yang khas. Oke, berikutnya kita akan lihat tentang studi kasus terjadi keterlambatan kapal dan bagaimana solusinya. Untuk melihat siapa yang di sini bertanggung jawab atas keterlambatan kapal tersebut, di sini kita mengacu kepada Incoterm International Commercial Term tahun 2020 ya. Dari Incoterm ini kita bisa eh, kategorikan ya, dapat dibagi menjadi kode-kode tertentu yaitu E term kode E untuk term origin, penjual menyerahkan barang di tempat asal tanpa menanggung biaya angkut. Untuk kode F, freight charge no paid, penjual menyerahkan barang ke pengangkut yang ditunjuk pembeli namun biaya angkutan belum dibayar penjual. Untuk kode C, freight charge paid, penjual membayar biaya angkut sampai tempat tujuan tertentu. Kemudian untuk kode D, yaitu destination atau arrival, penjual bertanggung jawab hingga barang tiba di tempat tujuan dan siap diserahkan. Jadi berdasarkan Incoterm tadi, maka untuk keterlambatan ini bisa kita kategorikan sebagai berikut. Risiko keterlambatan kapal pada umumnya terkait dengan risiko transportasi laut atau ocean atau air freight. Berdasarkan tabel Incoterm 2020, tanggung jawab dan risiko pengiriman kapal berada pada tabel di atas. Kita lihat bahwa untuk Incoterm EXW, FCA, FAS, dan FOB, pihak yang bertanggung jawab risiko keterlambatan kapal adalah pembeli. Karena penjual menyerahkan barang di tempat asal atau carrier di pelabuhan asal, risiko pengiriman laut dan keterlambatan kapal menjadi tanggung jawab pembeli. Solusinya, pembeli harus mengatur asuransi pengiriman, klaim ke carrier jika ada keterlambatan, jadwalkan pengiriman dengan buffer waktu, kemudian koordinasikan dengan penjual dan pengangkut. Untuk Incoterm CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DPU, dan DDP, pihak yang bertanggung jawab atas risiko keterlambatan kapal adalah penjual. Penjual membayar biaya angkutan dan menanggung risiko hingga barang sampai di tempat tujuan yang disepakati. Keterlambatan kapal menjadi tanggung jawab penjual. Solusi yang bisa dilakukan adalah penjual wajib mengatur asuransi pengiriman, klaim ke carrier atas keterlambatan, buat jadwal pengiriman dengan buffer waktu, komunikasi aktif dengan pembeli terkait kasus pengiriman, jika perlu sediakan alternatif pengiriman lainnya. Berikut jawaban dari studi kasus terkait keterlambatan kapal. Kemudian berikutnya studi kasus origin kriteria, yaitu apa itu origin kriteria? Yang ketiga adalah aturan yang digunakan untuk menentukan negara asal suatu barang. Yang penting dalam menentukan tarif bea masuk dan kelayakan mendapatkan fasilitas preferensi perdagangan, misalnya tarif preferensi dalam perjanjian perbatasan perdagangan bebas. Dalam origin kriteria ini kita bisa melihat ada setidaknya ada 3 kriteria umum. Yang pertama wholly obtained atau WO, 100% origin, yaitu barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara, misalnya hasil pertanian, tambang, atau hewan yang dibesarkan di negara tersebut. Yang kedua omnichannel enabler platform, barang yang mengalami proses produksi atau pengolahan yang cukup berarti sehingga menghasilkan produk baru yang berkarakteristik berbeda dari bahan asal sebelumnya. Biasanya ditentukan dengan perubahan kode HS pada tingkat 4 digit atau 6 digit atau HS heading atau subheading charge. Yang ketiga, value added criterion. Proses produksi harus memberikan nilai tambah tertentu dari bahan asal agar barang tersebut dianggap berasal dari negara tersebut. Dari studi kasus yang kita peroleh bahwa PT Sisa Jadi Karya, bahan bakunya adalah sisa aluminium, barang bekas atau scrap, bahan asal asing jika di scrap impor atau lokal jika di scrap lokal.
Proses dari barang tersebut melebur logam dan mencetak menjadi pintu kamar mandi, menghasilkan produk baru dengan fungsi yang berbeda, yang bentuk berbeda. Pintu kamar mandi bukan lagi scrap aluminium. Sehingga HS code pintu kamar mandi memiliki kode HS berbeda dengan scrap aluminium, terjadi perubahan HS code. Bagaimana kesimpulan origin kriterianya? Kesimpulan origin kriteria substantial transformation atau perubahan substansi. Karena PT Sisa Jadi Karya melakukan proses melebur dan mencetak sehingga bahan baku scrap aluminium berubah menjadi produk baru, yaitu pintu kamar mandi dengan kode HS yang berbeda. Maka barang dianggap mengalami substantial transformation di Indonesia. Oleh karena itu, pintu kamar mandi tersebut dapat menggunakan origin kriteria substantial transformation untuk diklaim sebagai produk asal Indonesia. Jika memenuhi syarat peraturan asal dalam perjanjian perdagangan, misalnya perubahan AS, nilai tambah atau prosedur proses manufaktur tertentu, barang bisa mendapat fasilitas tarif preferensi. Berikut yang dapat kita sampaikan pada asesmen tengah semester ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.